Tugas modul 1.1a.6 Demonstrasi kontekstual Filosofi Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Habib Rifai, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Fasilitator Sri Nurmi Lubis dan pengajar praktik Widyarti. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial Belanda. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu 2 Mei. Asas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pembelajaran itu menuntun. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan hanya menuntun, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun anak diberikan kemerdekaan belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Yang kedua, pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman. Kodrat alam, pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal peserta didik. Kodrat zaman, pendidikan harus sesuai perspektif global. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Peserta didik dilatih memahami kemampuan diri dan mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Peserta didik mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Yang keempat, trilogi pendidikan. Ada 3 trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan memberi contoh, yaitu guru harus bisa memberi contoh kepada peserta didik. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang artinya di tengah memberi semangat. Di dalam pembelajaran, guru harus juga bisa memberi semangat pada anak-anak untuk tetap semangat dalam belajar, dalam menggapai apa yang dicita-citakan, dan menggapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Anak-anak dalam pembelajaran didorong untuk tetap selalu semangat, tetap selalu belajar untuk menambah ilmu pada dirinya. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Pembelajaran menuntun. Yang pertama, peserta didik dituntun untuk mampu berpikir kritis, yaitu mampu mengambil pelajaran dari kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan. Yang kedua, yaitu peserta didik dituntun untuk mampu belajar secara mandiri, agar ketika di dalam masyarakat mereka tidak terlalu bergantung dengan orang lain. Lalu yang ketiga adalah anak-anak dituntun untuk mampu mengarahkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sesuai kodrat alam dan zaman, peserta didik diajak untuk
mengamati lingkungan alam sebagai sumber belajar. Guru bersama peserta didik mengaitkan materi pembelajaran dengan apa yang ada di sekitar lingkungan belajar mereka. Dengan begitu, peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sesuai dengan keadaan saat ini, zaman saat ini, yaitu kita tak lepas dengan adanya gadget atau smartphone. Dengan adanya alat itu, kita harus mampu memanfaatkan gadget atau smartphone itu untuk mencapai pembelajaran atau tujuan yang akan dicapai kita. Budi pekerti. Di dalam budi pekerti, anak-anak diharapkan mampu berani mengungkapkan pendapatnya. Anak-anak diajak untuk mengemukakan pendapatnya di depan kelas, dan juga anak-anak yang di belakang bisa untuk memberi komentar atau saran kepada anak-anak yang mepresentasikan di depan. Lalu yang kedua, anak-anak diajak untuk bekerja sama dan menghargai orang lain. Dengan begitu, anak-anak mampu untuk mengungkapkan pendapatnya dan juga bisa menghargai pendapat orang lain. Sekian dari tugas yang saya kerjakan. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.